Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ibu Jumarni SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh staf karyawan SD Negeri 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada siang hari ini, hari Kamis 6 Juni 2024, kita dapat berkumpul di ruang aula kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya hingga di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu waktu dari Bapak Ibu semua, karena pada siang hari ini saya mendapatkan tugas, saya mendapatkan amanah dari pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan ilmu yang telah saya pelajari selama 3 bulan ini untuk menyebarkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk susunan acaranya, yang pertama yaitu sambutan, yang kedua diseminasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Menginjak acara yang pertama yaitu sambutan kepada Ibu Jumarni SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang di depan B. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kongel, tapi untuk isiannya yaitu dari Bu Nisa akan berbagi praktek baik tentang disiplin positif. Harapan nanti agar Bu Nisa dapat mendesiminasikan materi yang telah didapat dari guru penggerak agar kita semua bisa memahami materi serta mempraktikkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jumarni yang telah memberikan waktu, tempat, kesempatan kepada saya untuk memaparkan yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Anissa Lustianingrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Kabupaten Semarang. Namun Bapak Ibu semua, sebelum kita menginjak pada materi untuk mencairkan suasana pada siang hari ini, ada tebak gambar ice breaking. Coba kita tebak bersama-sama. Kira-kira itu kalau disusun gambarnya menjadi sebuah kata apa? Ya, betul nanti. Untuk Bu. Buku cerita. Iya, betul sekali. Kita beri apresiasi kepada Bu Jumarni. Gambar yang ketiga, coba kita tebak bersama-sama. Kira-kira apakah kata dari tebak gambar itu? Iya, betul sekali Bu Fahmi dan Mas Danang, minum jamu. Dan demikian speaking dari siang hari ini, semoga bisa menambah semangat dari Bapak Ibu semuanya. Next, Bu Tika. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan 3 materi. Sebetulnya di modul kami ada 9, akan tetapi kalau 9-9-nya saya laksanakan, saya kira mungkin nanti pulangnya jam 4. Jadi saya mengambil 3 saja. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, segitiga restitusi. Sebelum kita mulai, apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata yang saya tuliskan di depan ini? Kata restitusi, kata kebutuhan dasar manusia, kata 5 posisi kontrol. Sudah pernah mendengar belum Bapak Ibu? Oh belum. Jadi
kita belum pernah mendengar kata-kata yang saya tuliskan di atas ini. Next, ketika sebelum saya menuju ke materi, saya memiliki pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Negeri Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal tersebut? Bapak Ibu, di pertanyaan pemantik ini ternyata kita mendapatkan sebuah kasus masalah, yaitu ketika kita mengajar ternyata tidak mulus-mulus saja, pasti ada hambatan, ada peserta didik yang membuat ulah, membuat onar, dan menyimpang dari peraturan yang sudah kita sepakati. Next, ketika untuk menjawab dari pertanyaan, kalau kita mendapatkan murid seperti Doni kelas 2A selalu merebut paksa bekal makanan milik temannya. Kira-kira kalau kita menjadi guru, apa yang akan kita lakukan? Kenapa Doni kira-kira melakukan seperti itu? Ternyata Bapak Ibu banyak alasan mengapa Doni itu berbuat seperti itu. Menurut Dr. William Glasser, yaitu seorang psikiater Amerika Serikat, mengemukakan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kenapa ya Doni kok bisa seperti itu? Ternyata banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kenapa Doni seperti itu. Ketika murid melakukan hal yang menyimpang dari nilai kebajikan atau peraturan, biasanya murid tersebut telah gagal memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan guru adalah sebagai petani dan murid adalah benih-benih kehidupannya. Ketika kita ingin menumbuhkan tanaman kita menjadi bibit unggul, kita harus mengetahui kebutuhannya, merawatnya, dan memberikan asupan pupuk yang dibutuhkan, serta membasmi halaman dan lain-lain. Begitu pula sama halnya dengan guru, kita harus memahami kebutuhan apa yang harus dipenuhi murid kita. Dari filosofi Ki Hajar Dewantoro ini, Bapak Ibu, guru diibaratkan sebagai petani. Kalau kita menginginkan tanaman yang kita tanam itu nanti panennya banyak, menghasilkan bibit yang unggul, misalnya padi kita mau di harga yang tinggi, maka kita harus merawatnya, kita harus menuntunnya, kita harus membimbingnya, kita harus mengetahui apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid kita. Misalnya seperti padi atau tanaman, dia kan butuh disiram, ya kita siram. Dia butuh dipupuk, kita pupuk. Begitu pula dengan murid-murid kita, serta membasmi hama dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan membasmi hama? Hama yang kita ketahui adalah faktor yang akan mempengaruhi tanaman kita untuk tumbuh tidak subur. Kita harus membasminya. Begitu pula dengan murid-murid kita. Murid-murid kita hidup di 3 lingkungan: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di masing-masing lingkungan tadi tidak menutup kemungkinan ada pengaruh buruk yang akan mempengaruhi murid kita. Misalnya dia berada di lingkungan yang berbicaranya tidak sopan. Misalnya dia berada di murid kita berada di lingkungan yang di sana tidak memiliki sopan santun. Ketika sampai di sekolah, dia pasti akan menerapkan hal tersebut. Dia berbicara tidak sopan, melontarkan kata-kata jorok, melontarkan kata-kata buruk, mengejek temannya. Seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah mengontrol murid kita dari pengaruh-pengaruh jahat, dari pengaruh-pengaruh buruk yang akan
menghambat tumbuh kembang anak kita. Kalau dia berasal di lingkungan yang kata-katanya kasar, kita sebagai guru di sekolah harus bisa mengontrol, memberikan nasihat, bimbingan, serta motivasi bahwa perkataan yang seperti itu adalah perkataan yang tidak baik. Itulah yang dimaksudkan dengan membasmi hama. Jadi tugas kita Bapak Ibu untuk bisa mengantarkan murid kita menjadi pribadi peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Satu, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kita bahas bersama-sama tadi kebutuhan hidup ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup meliputi kebutuhan secara fisiologis seperti sandang, pangan, papan, rasa nyaman, dan kesehatan. Semua orang pasti membutuhkan kebutuhan bertahan hidup ini. Seperti halnya kita pasti butuh sandang, kita pasti butuh pangan, kita pasti butuh papan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Termasuk kasus Doni tadi. Apabila Doni tidak membawa bekal, lalu ia tadi di kelas 2A merebut paksa bekal temannya karena alasan dia lapar, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita harus mengidentifikasi kenapa Doni tadi kok bisa mengambil bekal makanan secara paksa milik teman. Kalau dia alasannya lapar, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau below. Kebutuhan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk disayangi, diterima pada hubungan sosial, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Semua orang pasti butuh disayangi, semua orang pasti butuh kasih sayang, semua orang pasti butuh diterima. Seperti lagunya Rumah Irama, apabila kita tidak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Kita guru saja kita itu butuh kasih sayang. Apalagi dengan murid kita. Murid kita pasti dia membutuhkan rasa kasih sayang, membutuhkan rasa bisa diterima di kelompoknya, di kelasnya, di sekolahannya, diterima oleh guru-gurunya. Semua orang butuh kasih sayang. Begitu juga dengan murid tadi, murid butuh kasih sayang. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita. Apabila di kasus Doni tadi, dia merebut bekal milik temannya karena dia ingin diperhatikan gurunya, karena dia ingin teman-temannya melaporkan pada gurunya, pengen dilaporkan, pengen diperhatikan. Berarti kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi kita harus mengidentifikasi apakah dia mengambil karena lapar, apakah dia pengen dilaporkan, diperhatikan gurunya. Kita harus mengidentifikasi itu semua. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian yang kompeten, diakui dan dihormati. Ini terjadi di kelas kita. Meskipun kadang kita sudah menunjuk ketua kelas, pasti ada salah satu anak yang saya bu, saya aja bu, kok itu terus bu, saya juga mau menjadi yang menyiapkan bu, memimpin bu. Itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan penguasaan. Dari kasus Doni tadi, kalau dia alasannya ketika kita tanya merebut bekal milik temannya karena dia supaya ditakuti teman-temannya, karena dia supaya biar dianggap hebat, nggak ada yang takut dengan saya, berarti kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan penguasaan atau power. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan untuk mandiri, merdeka, ingin bebas, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam kasus Doni tadi, jika Doni meminta bekal temannya,
dia bosan dibawakan bekal ibunya itu terus dia bosan, terus dia pengen punya temannya, dia merebut punya temannya, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan kebebasan. Bebas tobas seperti itu Doni tadi. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Tidak hanya murid Bapak Ibu, kita juga memiliki kebutuhan kesenangan. Kita juga butuh rasa senang. Kita juga butuh untuk bermain dengan teman-teman kita, piknik, healing, ataupun apa itu. Dan kita juga butuh tertawa. Orang yang tidak pernah tertawa itu adalah orang yang mungkin memiliki kelainan atau masalah. Jadi ini adalah kebutuhan kesenangan. Setiap murid kodratnya adalah bermain. Anak-anak kita semua, apalagi kita yang di SD, dia memiliki kodratnya adalah bermain. Jadi terkadang siswa kita jika bermain lari-larian pada saat jam istirahat, itu mereka sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kesenangan dengan cara bermain, fun tadi. Lah, kita sebagai guru harus memberikan pengarahan supaya larinya tadi tidak mengakibatkan. Dalam kasus Doni tadi, apabila dia merebut bekal milik temannya, karena dia itu pengen melihat temannya itu marah-marah. Kalau temanku marah, temanku nangis, aku senang. Saya tuh suka melihat teman saya marah-marah. Jadi kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh Doni tadi adalah kebutuhan kesenangan. Dari sini, dari 5 kebutuhan, insya Allah semua sudah paham ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Bagaimana kalau kita mendapati murid seperti Doni tadi? Yang perlu kita lakukan satu, yaitu identifikasi kebutuhan murid. Kita jangan langsung menjustis. Kamu ini mengambil bekal makan milik temanmu adalah perbuatan. Kita harus mengetahui dulu, mengidentifikasi. 2, cari tahu latar belakangnya. Apa sih alasan dia mengambil bekal makan milik temannya secara paksa? Apa dia itu pengen diperhatikan, dilaporkan pada gurunya? Kalau dia pengen itu berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Rata-rata murid-murid kita yang melakukan penyimpangan seperti Doni tadi biasanya kebutuhan dasarnya itu kurang terpenuhi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai guru untuk mengatasi masalah Doni tadi? Di sini saya menyajikan 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita itu guru yang seperti apa? Lalu guru yang ideal itu yang seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video di depan ini. Bapak Ibu, ini di depan saya menyajikan kasus, mohon maaf ya, di kehidupan sehari-hari sudah menemui kasus, mulai tidak pernah agak pernah buat PR, datang terlambat, tidak pakai topi. Sampai sini pun saya juga menyajikan kasus, Bapak Ibu semua. Kita saksikan ini adalah kisah seorang murid yang datang terlambat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2.
Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Setelah kita melihat video 5 restitusi posisi kontrol guru, itu ada penghukum, ada pembuat terasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi ini, posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer Bapak Ibu? Karena di posisi satu adalah penghukum. Tadi ibu gurunya menghukum si anak untuk lari lapangan selama 5 kali. Itu akan berdampak kurang efektif kepada peserta didik kita. Bahkan akan menyebabkan trauma tersendiri, akan membekas ketika dia sampai di SMP, SMA. Oh, saya dulu pernah mendapat hukuman dari Pak Slamet. Kira-kira kalau kita yang diingat-ingat jeleknya, hubungan kita dengan peserta didik kita seperti apa? Pasti peserta didik kita akan menyimpan rasa dendam kepada kita. Terjadi hubungan yang tidak baik. Kemudian posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah juga merupakan posisi yang kurang efektif karena kita menghardik peserta didik kita. Kamu selalu datang terlambat. Kamu lagi. Seperti itu, dia dibuat merasa bersalah Bapak Ibu. Setelah dia merasa bersalah, dia kehilangan percaya dirinya. Bisa kita bayangkan peserta didik kita dari SD sampai SMP, dia tidak memiliki percaya diri, suruh maju presentasi minder. Kasihan nih peserta didik kita. Jadi upayakan kita jangan menjadi posisi yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Posisi teman sebetulnya positif Bapak Ibu. Sebetulnya baik karena hubungan kita dengan murid pun akan menjadi baik. Akan tetapi ada satu kelemahan dari posisi teman, yaitu ketika kita berhalangan hadir datang ke kelas dan digantikan oleh guru lain, maka peserta didik yang sudah berteman dengan kita, dia akan bergantung dengan kita. Apabila kita memberikan tugas, dia akan mengerjakan. Kita menasihati, dia akan menurut. Tapi ketika kita berhalangan hadir, diisi oleh guru lain, dia tidak akan menurut. Dia akan cenderung lebih menyukai diajar oleh guru yang dianggap teman tadi. Jadi posisi teman juga kurang efektif. Untuk yang keempat yaitu posisi pemantau. Sebetulnya posisi pemantau ini sudah bagus. Namun di posisi pemantau memiliki satu kekurangan, yaitu kita hanya memantau saja. Nah, kamu datang terlambat ya ke sekolah ya. Padahal di sekolah sudah ada peraturan masuk jam 7, kamu datang jam 7 lebih 20 menit. Itu artinya kamu melanggar peraturan. Hanya sebatas pengertian kita kepada peserta didik kita bahwa dia melanggar peraturan saja. Tidak ada solusi. Namun ketika kita berada di posisi manajer, kita menawarkan berbagai solusi. Kita bertanya kenapa dia terlambat, kemudian kita bertanya bagaimana solusi yang akan kamu kerjakan, bagaimana tanggung jawab kamu sehingga kamu bisa datang terlambat, sehingga siswa itu diajarkan untuk berpikir gimana ya cara saya supaya nggak datang terlambat. Tadi si Naren berpikir saya akan pasang alarm Bu, berarti dia sudah memiliki satu pemecahan masalah, dia sudah memiliki solusi dari masalahnya. Setelah itu guru tidak berhenti di situ, tidak hanya bertanya solusinya apa, akan tetapi guru tadi juga menanyakan, mempertegas. Lalu mulai kapan kamu akan menerapkan ini Naren? Jadi di posisi manajer
ideal Bapak Ibu. Ketika ada peserta didik kita yang bermasalah, kita bertanya kepada mereka, lalu dia diminta untuk bertanggung jawab solusinya seperti apa. Setelah dia berikan solusi, mulai kapan dia akan seperti itu, tambah lebih tajam lagi, tambah lebih efektif lagi. Jadi di 5 restitusi posisi kontrol guru yang paling ideal adalah manajer. Mari Bapak Ibu mulai dari hari ini kita terapkan posisi manajer untuk peserta didik kita. Berikutnya yaitu apa itu restitusi. Siapa yang tahu restitusi itu apa? Menurut Dane Gosen pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, kita sering menjumpai peserta didik kita itu yang notabene selalu membuat onar. Selalu membuat onar, nakal, tidak pernah mengerjakan PR. Itu adalah perilaku penyimpangan dari peraturan yang telah kita sepakati. Lalu kalau peserta didik kita sudah seperti itu, sudah tidak mengerjakan PR terus, terlambat terus, kita memarahinya, itu akan menjadi peserta didik dengan identitas gagal. Kasihan, dia di SD sudah dicap sebagai anak yang nakal, kemudian dia di SMP karena sudah dicap, maka di SMP pun dia akan seperti itu. Saya datang terlambat tidak apa-apa, sudah biasa saya dicap sebagai anak yang nakal. Sehingga sampai SMA, sampai dia kuliah, sampai dia terjun ke dunia masyarakat pun, dia akan menjadi peserta didik, menjadi pribadi yang gagal. Saya itu kan sudah biasa, kok saya sudah dicap nakal, semua orang sudah tahu saya nakal, tidak apa-apa. Saya baik pun juga pandangan teman-teman ke saya adalah anak yang nakal. Itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Itu sebetulnya salah. Apabila kita menjumpai peserta didik misalnya yang nakal, kita harus bisa menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siswa yang nakal tadi bagaimana cara kita sebagai guru bisa mengantarkan dia itu diterima di masyarakat. Misalnya tadi si Maren selalu datang terlambat. Maren anak yang nakal, dia di keluarganya pasti juga dicap sebagai anak yang nakal. Di masyarakat juga, Maren itu adalah anak yang seperti ini, anak yang nakal, identitasnya gagal. Kita sebagai guru harus bisa membangun identitas sukses kepada Maren tadi dengan cara segitiga restitusi. Tahapannya yaitu 1, menstabilkan identitas. Kita berkata pada murid kita yang nakal tadi, nah, kamu nakal itu tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Akan tetapi, Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tidak akan mencari siapa yang benar. Bu Guru membantu Maren untuk menemukan solusi dari permasalahan Maren. Itu adalah tindakan-tindakan menstabilkan identitas. Kita buat dulu stabil identitasnya. Salah itu tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah berbuat kesalahan. Sudah stabil Bapak Ibu. Apabila ada anak yang nakal, kita katakan seperti itu, dia sudah, oh iya, saya diterima, saya dianggap. Tidak hanya saya yang berbuat kesalahan, saya bukan orang yang paling salah di muka bumi ini. Ternyata Bu Guru juga pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Identitasnya stabil. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah identitasnya stabil, peserta didik kita akan memiliki percaya diri. Kemudian kita memvalidasi apakah benar
kamu melakukan perbuatan seperti ini, Naren? Apabila dia sudah ngaku, berarti dia sudah mencerminkan sikap kebajikan, yaitu jujur. Yang pertama tadi kita sudah membangun percaya diri siswa, dia tidak menjadi gagal. Yang kedua, dia mau bercerita, dia akan menjadi anak yang jujur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah dia bercerita, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita bertanya pada peserta didik kita. Setelah mengetahui tindakan yang kamu lakukan adalah perbuatan yang kurang baik, lalu keyakinan apa? Lalu kedepannya kamu mau menjadi seorang yang seperti apa? Apakah akan tetap menjadi anak yang nakal? Apakah akan berubah? Itu kita tanyakan, kita tanamkan keyakinan kepada peserta didik kita. Setelah peserta didik kita memutuskan memecahkan masalah untuk berubah, kita tanya lagi, mulai kapan? Sehingga restitusi ini benar-benar terlaksana dan tepat sasaran kepada peserta didik kita. Restitusi dapat membantu murid menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan menemukan solusi saat berbuat kesalahan. Dan yang di sini yang terjadi adalah win-win solution. Jadi restitusi ini manfaatnya sangat besar sekali, Bapak Ibu. Kita dapat mengantarkan peserta didik kita yang notabene nakal tadi tidak memiliki arah. Saya adalah anak yang nakal, di mana-mana saya tidak diterima. Kita bisa mengarahkan dia untuk memiliki tujuan, bisa mengarahkan dia untuk menjadi anak yang disiplin positif dan menemukan solusi. Dia itu kan nakal, kamu harus bagaimana solusinya supaya kamu diterima oleh sekeliling kamu. Dan yang terjadi adalah win-win solution. Apa itu win-win solution? Bapak Ibu di guru penggerak kami diajarkan untuk pola pikir menang-menang, bukan menang salah, benar salah, tidak. Kami satu kelompok, satu angkatan itu dicetak untuk menjadi orang yang berdaya, bekerja sama, berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak ada Bapak Ibu di guru penggerak api-apian tugasku yang paling bagus, tidak ada. Tidak ada yang cepet-cepetan, tugasku yang merupakan yang paling cepat saya, yang paling pintar di kelompok saya itu saya, tidak ada Bapak Ibu. Kita semua sama. Kami memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Kalau saya memiliki potensi seperti ini, saya memiliki kekurangan seperti ini. Jadi kita semua sama. Itulah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Peserta didik kita itu beragam, unik, bermacam-macam. Tidak semuanya itu padi, tidak semuanya besok menjadi dokter. Lah kita menuntut laku tumbuh kembangnya supaya mereka menjadi insan yang berkarakter, memiliki budi pekerti. Jadi di guru penggerak juga tidak ada peringkat Bapak Ibu, tidak ada peringkat 1, 2, 3. Kenapa? Ternyata peringkat itu memberikan dampak yang kurang efektif. Ketika ada peringkat 1, pasti ada peringkat terakhir. Yang peringkat 1, dia terpuji, dia diberikan penghargaan, dia akan berkembang. Akan tetapi yang peringkat terakhir itu dia akan menjadi orang yang kurang percaya diri, minder. Dia akan menjadi anak yang saya itu tidak bisa seperti teman-teman saya, seperti itu. Jadi tidak ada peringkat. Setelah mempelajari guru penggerak ini, saya juga bagaimana caranya memandang peserta didik saya. Tidak hanya si A yang pintar, tapi semuanya sama. Semuanya memiliki keunikan, keberagaman yang masing-masing. Demikian tadi pemaparan dari saya, Bapak Ibu. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan, Bapak? Kalau tidak ada, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menjadi sedikit, meskipun sedikit ya Bapak Ibu ya, ilmu. Meskipun sedikit itu kan harus dibagikan. Semoga bisa menambah ilmu Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Tolong ya Bapak Ibu gini. Bapak Ibu, ini ada sedikit masukan yang positif bagi kita. Minta refleksi dari Bapak Ibu semua. Refleksinya adalah kita selama ini sudah berada di posisi remote control yang mana? Nulis itu saja nih. Misalnya Bu Pani, nama Pani, posisi kontrol misalnya penghukum, apa membuat rasa bersalah, apa teman, apa manajer, apa pemantau, bisa ditampilkan yang tadi ketika dia. Setelah itu saya akan menjadi guru yang memiliki posisi kontrol titik-titik. Itu saja nih untuk refleksinya supaya apa? Memudahkan Bapak Ibu semua. Ini ada sticky note, bisa dituliskan di sticky note sini, nanti saya tempelkan ke papan tulis di depan